Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin wa rahmatullahi ta'ala lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat taufik sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita dengan sebab langkah-langkah kaki yang kita langkahkan untuk sholat maghrib pada malam hari ini. Dan juga mudah-mudahan Allah mengangkat derajat dan kedudukan kita di hari kiamat kelak di sisinya dengan setiap langkah kaki yang kita langkahkan. Dan mudah-mudahan Allah ta'ala selalu memberi kita taufik untuk melangkah ke tempat-tempat kebaikan dan juga untuk istiqomah melakukan amal-amal soleh, ibadah dan ketaatan sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan, terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian pekanan kita tentang adab seorang muslim sehari-hari. Dan pada minggu yang telah lalu kita mengakhiri pembahasan tentang adab-adab dalam bekerja dan mencari rezeki. Pada kesempatan malam hari ini kita memasuki pembahasan yang baru dari adab seorang muslim sehari-hari, yaitu tentang adab-adab lisan, atau dalam bahasa Arabnya adabul lisan. Adab lisan. Karena lisan ini perlu untuk betul-betul kita jaga juga dan kita lazimi adab-adabnya sehingga kita bisa selamat. Karena ada hadis, bahkan tidak satu dua, ada banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menyebutkan bahwa ada banyak orang yang terjerumus ke dalam neraka itu disebabkan oleh lisannya. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah. Kata beliau, "Anahnu mu'akhadzuna bima natakallamu bihi ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, apakah kita ini akan disiksa oleh Allah, akan diazab oleh Allah
gara-gara apa yang kita ucapkan. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sakilatka ummuka ya Mu'adz." Celaka engkau wahai Mu'adz, kata Rasulullah. Lalu beliau melanjutkan, "Wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim fi jahannama illa hasaidu alsinatihim." Bukankah kebanyakan manusia itu tersungkur dengan wajah mereka di dalam api neraka jahanam? Itu tidak lain, kata Rasulullah, gara-gara hasil dari lisan dan ucapan mulut mereka. Jadi dalam hadis itu Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, menerangkan bahwa kebanyakan yang masuk neraka jahanam, kebanyakan yang dilemparkan ke dalam api di hari kiamat kelak, itu penyebab utamanya adalah mulut. Penyebab utamanya adalah mulut. Oleh karenanya para ulama menuliskan adab-adab yang harus dijaga terkait mulut. Dan kita sama-sama mempelajari adab-adab lisan tersebut, adab-adab mulut, supaya kita betul-betul bisa selamat dari apa yang tadi disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau, bahwa kebanyakan masuk neraka jahanam, tersungkur hidungnya, tersungkur wajahnya di dalam neraka jahanam, itu gara-gara hasil panen lisannya, hasil panen mulutnya. Maka perlu untuk kita jaga adab-adab terkait mulut atau terkait lisan ini. Nah, sebelum beliau menyebutkan apa saja adab-adab terkait lisan, beliau memberikan pengantar terlebih dahulu. Kata beliau, "Innal lisan huwa akhtaru jarihatin min jawarihil insan." Sesungguhnya lisan itu adalah anggota tubuh manusia yang paling berbahaya. Kelihatannya aja kada betulang, tapi ternyata lebih bahaya dari yang betulang. Oleh karenanya dalam hadis itu ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang seorang muslim hakiki, seorang muslim yang sesungguhnya. Kata Nabi, "Al-muslimu," seorang muslim yang sesungguhnya itu adalah "man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi," adalah orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Coba kita perhatikan, dalam hadis ini yang didahulukan oleh Nabi lisan baru tangan. Kenapa lisan dulu baru tangan? Karena lisan itu dia bisa menyakiti orang yang dekat dan bisa menyakiti orang yang jauh. Beda dengan tangan, kan tangan itu cuma bisa menyakiti yang dekat aja, tampar misalnya kan, yang parah aja. Kalau yang jauh sana kada bisa. Tapi kalau mulut, lisan, yang dekat yang jauh bisa disakiti. Tangan itu cuma bisa menyakiti orang yang hidup aja, orang mati kalau sudah dalam kuburan tidak bisa disakiti lagi oleh tangan. Tapi kalau lisan itu masih bisa untuk apa namanya, menyebut keburukan orang yang sudah mati. Jadi orang yang hidup, orang yang mati itu bisa apa namanya, disakiti oleh lisan, atau bisa digapai oleh lisan. Digapai oleh lisan. Makanya Nabi mendahulukan lisan dalam hadis tadi, lalu tangan. Kata Nabi, seorang muslim hakiki, seorang muslim sebenarnya, seorang muslim sesungguhnya adalah seseorang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Makanya disebut lisan ini anggota tubuh paling berbahaya dibandingkan anggota-anggota tubuh lainnya. Dan dia menentukan anggota tubuh yang lainnya. Kalau kita pernah mendengar bahwa hati itu menentukan anggota tubuh yang lain, maka di dalam satu hadis juga Nabi menyatakan bahwa lisan itu menentukan hati, lalu hati ini menentukan anggota tubuh yang lain. Kita kan sering mendengar hadis kata Rasulullah, "Ala inna fil jasadi mudghah," ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad setiap manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat, apabila segumpal daging itu baik,
saluhal jasadu kulluh, maka anggota tubuh semuanya akan jadi baik. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh anggota tubuh juga ikut rusak. Hati itu maksudnya. Kata Rasulullah, ala wahyal qalbu, ketahuilah itulah adalah hati. Dan ternyata hati ini selamat atau tidaknya hati, baik atau buruknya hati itu tergantung lisan. Jadi hati menentukan anggota tubuh kita yang lain, tetapi hati ini ditentukan oleh lisan kita. Makanya dalam hadis juga dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan lurus iman seseorang sampai hatinya lurus. Lalu kata Nabi melanjutkan, wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lurus hati seseorang sampai lisannya lurus. Berarti lisan menentukan hati kita. Kalau lisannya rusak, hatinya rusak, maka seluruh anggota tubuh jadi rusak. Makanya Nabi SAW itu sampai berani memberi jaminan untuk orang yang bisa menjamin menjaga lisannya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, man yadmanu li ma baina lahyaihi, siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara rahangnya. Antara rahang itu kan mulut kita nih, lisan kita. Siapa yang bisa menjamin, kata Rasulullah, dia bisa menjaga sesuatu yang ada di antara rahangnya, wa ma baina qadamaihi, atau dalam riwayat wa ma baina rijlaihi, dan menjamin apa yang ada di antara dua kaki, maksudnya kemaluan, maka kata Nabi SAW, admanu lahul jannah, aku akan menjaminkan surga untuknya. Asal dia menjamin mulutnya dan menjamin kemaluannya. Maka orang yang bisa menjamin menjaga dua hal ini, dua anggota ini, akan dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mulut menentukan. Gara-gara satu kalimat seseorang itu bisa jadi kafir, dan cuman dengan satu kalimat juga orang bisa masuk Islam. Nah, dengan ucapan lisan masuk Islam, dengan ucapan lisan juga seseorang bisa keluar dari Islam. Makanya beliau katakan ini lisan paling bahaya dari seluruh anggota tubuh. Fahuwa ni'matun 'azimah. Lisan juga sebuah nikmat yang sangat agung, yang sangat besar dari Allah Ta'ala. Yastati'ul insanu min khilaliha, dengan sebab lisan seseorang itu bisa an yadkhula a'la darajatil jannah, untuk masuk ke tingkatan surga yang paling tinggi. Dengan lisan bisa mencapai tingkatan surga yang paling tinggi. Wa huwa fi nafsil waqti, tetapi di waktu yang bersamaan, kata beliau, kalau tadi dikatakan dengan mulut, dengan lisan seseorang bisa menggapai surga tertinggi, tapi di waktu yang sama, in lam yahfazhu, jika seseorang tidak menjaga lisannya, faqad yakunu sababan fi dukhulihi asfala darakatil an-niran. Dengan lisan juga dia bisa terjerumus ke dalam neraka yang paling bawah, ke dalam neraka yang paling rendah. Jadi antara dua nih, mulut kita, lisan kita. Kalau tidak mengantar kita ke surga tertinggi, lisan ini bisa menjerumuskan dan membuat kita terlempar ke neraka terbawah, neraka terendah. Fabi kalimatin wahidah yastati'ul insanu an yadkhula fi dinillah. Dengan satu ucapan seseorang bisa masuk ke dalam agama Allah, agama Islam. Mengucapkan dua kalimat syahadat kan? Dengan lisan berarti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan ucapan itu seseorang langsung masuk Islam. Wa bi kalimatin yakhruju min dinillah, dan juga dengan kata-kata lisan juga, kata beliau, seseorang bisa keluar dari agama Allah. Tolong kasih contoh, dan ini kejadian. Tapi bukan sedang mendukung pasangan calon yang mana pun lah. Ulun hanya sekedar menyampaikan, dan ini jadi ulun lihat potongan video itu, seorang tokoh politik nasional, dia menjadikan satu syiar dalam Islam sebagai olok-olokan. Kalimat waladhdallin amin itu kan syiar dalam agama Islam. Saat itu ulun lihat ada tokoh itu, entah apa dia bercanda atau mengolok-olok,
Dia katakan, katanya sekarang ini, musim-musim ini, ada banyak orang yang sholat sampai waladhdallin itu sudah tidak baca amin lagi. Itu kalimat seperti itu terlihat biasa, tapi karena dia mengolok-olok syiar agama Islam, itu bisa menyebabkan seseorang yang mengucapkan itu keluar dari agama Islam. Ditambah lagi kan, apa namanya, ketika tasyahud katanya kan, sudah tidak satu jari lagi, gitu, tapi dua. Ini mau olok-olok, ini kan apa namanya, ini syiar agama Islam, tidak boleh dijadikan bahan olok-olokan, tidak boleh dijadikan bahan olok-olokan. Makanya khawatirnya gara-gara urusan seperti itu, gara-gara tidak bisa menjaga mulut, menjaga lisan, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau katakan, dengan satu kata dari lisan seseorang bisa keluar dari agama. Tidak bisa dipermainkan kalimat-kalimat seperti itu. Kalau sudah urusan agama, maka kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita khawatir juga yang membuatnya itu nanti dapat dosanya juga. Coba cari yang lain aja, gitu lah masalahnya. Ini olah kayak itu lalu menjadi yang lain itu jadi bahan olok-olokan. Makanya harusnya cari kalimat-kalimat yang tidak mengarah ke agama gitu, supaya tidak menjadi bahan olok-olokan agama ini, sehingga bisa menyebabkan seseorang yang melakukan itu menjadi kafir dan keluar dari agama Islam. Itu gara-gara lisan juga, gara-gara lisan. Makanya dulu itu di zaman orang-orang kafir Quraisy ada ayatnya itu, kata Allah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Muhammad, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-olok? Padahal mereka cuma sekedar apa namanya, bercanda-canda gitu kan. Lalu kata Allah, qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Gara-gara mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulnya, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Maka betul-betul lisan ini, apa yang beliau sebutkan di sini, dia menyebabkan seseorang masuk Islam, tapi dia bisa juga menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Gara-gara perkara agama dijadikan bahan olok-olokan. Wa bi kalimatin tata'alaful qulub, dan dengan kalimat yang keluar dari lisan juga hati ini, kata beliau, bisa apa namanya? Bisa menjadi bersatu. Jadi itu karena lisan juga. Wa bi kalimatin taqumul huruf, dan karena lisan juga bisa terjadi peperangan. Nah, kan? Gara-gara mulut akhirnya berantem, gara-gara mulut akhirnya perang, gara-gara mulut akhirnya bermusuh-musuhan. Jadi gara-gara lisan, gara-gara mulut. Wa min ajli dzalika hadzarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min afatil lisan. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari penyakit-penyakit lisan ini. Diperingatkan oleh Rasulullah. Wa haddana, dan beliau menekankan ala an nasta'mila hadzal lisan fi ta'atillahi jalla wa ala, agar kita mempergunakan lisan ini untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lisan itu bisa dengannya kita memperoleh pahala sebanyak-banyaknya, tapi lisan juga bisa dengannya kita memperoleh dosa sebanyak-banyaknya. Tergantung untuk apa kita pergunakan lisan ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ma yadhunnu an tablugha ma balagat fayaktubullahu azza wa jalla lahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, sesungguhnya salah seorang kalian berbicara, cuman satu kalimat saja keluar dari mulutnya, tapi satu kalimat yang keluar itu adalah kalimat yang diridai Allah, lalu sampai ke seluruh penjuru. Maka kata Nabi SAW, Allah menulis untuknya dengan kalimat yang dia ucapkan tadi itu, keridaannya sampai hari kiamat. Dapat pahala terus, gara-gara satu kalimat aja keluar dari lisannya, sampai hari kiamat nanti tetap dan terus menerus dicatat jadi pahala. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah seorang kalian, la yatakallamu bil kalimati min sukhtillah, dia berbicara dengan satu kata yang mana kata itu mendatangkan kemurkaan Allah. Ma yadhunnu, dia tidak menyangka,
antablugha ma balagat, bahwa kalimat ini akan tersebar. Dia tidak kira itu kalimat yang dia ucapkan yang mana itu mengundang kemurkaan Allah, tapi ternyata tersebar. Fayaktubullahu azza wa jalla alaihi biha, maka Allah pun mencatatkan dan menuliskan untuknya dengan satu kalimat tadi itu, sukhtahu, kemurkaannya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, atau ila yaumi yalqah, sampai hari dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa terus setiap hari jadi dosa, gara-gara satu kalimat aja keluar dari lisan. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah man najat? Qala amsik 'alaika lisanak wal yas'ka baituk wabki 'ala khati'atika. Diriwayatkan dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, kata beliau, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Uqbah bin Amir ini bertanya kepada Nabi. Kata beliau, ya Rasulullah man najah, wahai Rasulullah, apa sih kunci keselamatan? Mau selamat di dunia, selamat di akhirat. Tanya kepada Nabi, apa kuncinya wahai Rasulullah? Qal, lalu kata Rasulullah SAW, amsik 'alaika lisanak, tahan lisanmu, kata Nabi. Ini kalau mau selamat, tahan lisan. Tahan. Wal yas'ka baituk, dan hendaklah rumahmu itu terasa luas bagimu. Maksudnya apa? Jangan rancak-rancak di luar rumah, rancak-rancak di dalam aja, jangan tapi keluar, kecuali kalau memang perlu untuk keluar. Wal yas'ka baituk, hendaklah rumahmu itu terasa luas untukmu. Maksudnya jangan tapi banyak keluar. Kadang hari-hari nongkrong lawan kawan, itu tanda bahwa di rumah kada bahagia lawan bininya. Orang yang ketujuh nongkrong itu mulai sunsung, kumpul dah lawan kawannya di warung kopi sampai tengah hari, bulik makan, habis itu bulik lagi ke warung kopi sampai sore. Malamnya kumpul lagi di pos kamling, main dom lawan main catur. Banyak di luar daripada di dalam rumah. Padahal Rasulullah SAW menganjurkan hendaklah rumahmu itu luas untukmu. Maksudnya rancak-rancak di dalam rumah aja, jangan tapi keluar rumah. Wabki 'ala khati'atik, dan menangislah atas dosa-dosa dan kesalahanmu. Tangisi dosa-dosa kita. Ada banyak dosa yang sudah kita lakukan, tuh diingat-ingat tuh sambil duduk sendirian, nangis, ingat dosa ini, ingat dosa itu. Takutnya mati besok gitu nih, belum sempat bertaubat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi kata Rasulullah, tangisi dosa-dosamu, tangisi dosa-dosa kita. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tazala saliman ma sakatta fa idza takallamta kutiba laka aw alaika. Diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Beliau berkata, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Innaka, sesungguhnya engkau, lan tazala saliman, akan tetap selamat. Nah ini, sesungguhnya engkau, kata Nabi, akan tetap selamat masakat tak selama engkau diam. Orang diam itu selamat nih. Kadang ada orang menyesal diam, menyesal aku jadi ada bepander. Rata-rata orang menyesal bepander. Sudah biru muha, ditampar orang gara-gara bepander salah. Hanya menyesal, itu menyesal bepander. Makanya kata Nabi, engkau akan senantiasa selamat selama engkau diam. Fa idza takallamta, apabila engkau berbicara, kutiba laka aw alaika, maka pembicaraanmu itu akan ditulis baik pahala untukmu atau dosa untukmu. Jadi antara dua aja sudah. Kalau sudah keluar dari mulut ini sesuatu, dia kalau bukan jadi pahala jadi dosa. Tapi kalau diam, selamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Wa akhrajal Bukhari an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi. Nah ini hadis yang tadi.
admanu lahul jannata. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjamin untukku sesuatu yang ada di antara rahangnya, lisan maksudnya, dan sesuatu yang ada di antara kakinya, kemaluan, maka kata Rasulullah, admanu lahul jannah, aku menjamin untuknya surga. Jamin, menjaga dua ini, maka dijamin surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman sembahyang lah, mau kada sembahyang ada harapan juga. Kalau wae kan jaga lisan aja ya, lawan menjaga kemaluan tapi kada sembahyang. Parai ngaranya sembahyang. Lawan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Sama kewajiban-kewajiban lainnya. Itu harus dijaga juga. Nah, kemudian beliau masuk memasuki pembahasan tentang adab-adabnya. Yang pertama kata beliau, hifdzul lisan, menjaga lisan. Ini diantara adab lisan. Tadi kan kita sudah sebutkan hadis-hadis Nabi, beliau sangat menekankan menjaga lisan. Maka yang paling pertama adab lisan kata beliau adalah dijaga lisannya. Dijaga. Bepander seperlunya. Makanya Nabi itu mengatakan dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata yang baik, aw liyasmut, atau diam. Pilihannya dua aja. Kalau kira-kira panderan ini kada baik, maka pilihan yang kedua adalah diam aja. Diam. Baik panderan itu panderan yang tidak ada manfaatnya, ucapan yang tidak manfaatnya, atau apalagi kalau ucapan itu mendatangkan dosa. Ya? Jadi Nabi menyuruh kalau baik ucapkan, kalau tidak baik diam. Kalau tidak baik diam, berarti ucapan yang tidak ada manfaatnya, walaupun tidak mendatangkan pahala dan tidak mendatangkan dosa, itu juga jangan dipander, jangan diucapkan. Karena pilihannya cuma berkata kata yang baik, dan juga pilihan kedua adalah diam. Itu. Kata Rasulullah, amsik alaika lisanak, jaga lisanmu atau tahan lisanmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW juga bersabda, man somata naja, siapa yang diam dia akan selamat. Siapa yang diam dia selamat. Ini diam selamat kata Rasulullah. Itu yang pertama, menjaga lisan, betul-betul dijaga. Kemudian yang kedua, tarkul kalam fi ma la ya'nik, meninggalkan berkata-kata tentang sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kita dan juga bukan urusan kita. Meninggalkan berkata-kata tentang sesuatu yang tidak bermanfaat dan bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Wa dzalika bi an la yatakallama al-muslimu illa fi ma ya'udu alaihi bin naf'i fi dunyahu wa akhiratihi. Bagaimana kata beliau dengan seseorang muslim tidak berbicara kecuali kalau pembicaraan itu mendatangkan manfaat dunia ataupun akhirat. Tapi kalau tidak ada manfaat dunia dalam pembicaraan kita dan tidak ada juga manfaat akhirat, maka lebih baik untuk tidak berbicara. Lebih baik menahan lisan, tidak berbicara. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang, ini patokan nih, apakah Islam kita ini bagus atau belum, ini patokannya. Kata Nabi, di antara tanda bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya dan bukan urusannya. Bukan urusannya. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya dan bukan urusannya. Kalau kita masih banyak mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik untuk dunia atau untuk akhirat kita, atau masih mengerjakan sesuatu yang bukan urusan kita, urusan orang, kita urus juga, berarti Islam kita belum baik. Islam kita belum baik. Itu patokannya. Tanda baiknya keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan bukan urusannya. Meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Urusan orang lain ya biar orang lain aja ngurusnya. Jangan kita yang ngurus, kecuali kalau orang minta tolong ke kita. Menyuruh kita umpat mau urusi. Tapi kalau kita tidak dimintai tolong dan bukan urusan kita,
Kita tidak usah menyibukkan diri untuk mengurus sesuatu tersebut, dan juga tidak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga di antara adab lisan adalah ijtinabu fudulil kalam, menjauhi berbicara berlebihan. Nah, menjauhi berbicara berlebihan. Jadi pembicaraan itu secukupnya, bepander secukupnya aja. Yang baik-baik, yang bermanfaat untuk dunia kita, yang bermanfaat untuk akhirat kita, yang mendatangkan pahala. Selebihnya banyak-banyak berdiam aja. Kalau cuma sekedar hiburan aja, berkisah berkisah lawan kawan, lebih baik ditinggalkan. Kalau kira-kira tidak ada manfaatnya untuk dunia kita, lebih baik tinggalkan. Kalau kira-kira tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita, lebih baik tinggalkan. Lebih baik tinggalkan berbicara dan berdiam aja. Diam. Qala Salman radhiyallahu anhu, berkata Salman Al-Farisi, sahabat Nabi ini. Apa kata beliau? Aksarun nasi dzunuban yaumal qiyamah. Orang yang paling banyak dosanya hari kiamat, aksaruhu kalaman fi ma'siyatillahi ta'ala. Adalah orang yang paling banyak bepander, orang yang paling banyak ngomong tentang maksiat kepada Allah Ta'ala. Hati-hati kita. Paling banyak dosa, paling banyak pander, kata Sayyidina Salman. Di hari kiamat orang yang paling banyak dosanya, yang untungnya karena kau diam di dunia, bepander terus. Itu yang paling banyak dosanya. Nah, hati-hati. Kemudian yang keempat, tarkul mira'i wal jidal. Di antara adab lisan adalah meninggalkan berdebat. Urusan pemilu berdebat, padahal lain sidin juga calonnya. Biar aja calon aja yang berdebat, tuh kita menonton aja. Tidak usah berdebat kita. Kata beliau, tinggalkan berdebat. Apa manfaatnya coba? Bekarasan. Seikung mendukung anu, lalu berdua di bekarasan. Tidak ada manfaatnya. Maka kata beliau, meninggalkan berdebat. Jangan berdebat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah." Aku menjamin dengan rumah di dalam surga, liman tarakal mira, bagi orang yang meninggalkan berdebat, wa in kana muhiqqan, sekalipun dia benar. Bujur, seorang ini bujur berdebat tapi ditinggalkan, maka dijamin oleh Rasulullah, dijamin rumah di dalam surga. Di dalam surga dijamin rumah. Sekalipun kita bujur, kata Rasulullah, tinggalkan berdebat. Tidak usah berdebat, kada usah bekekarasan. Kada usah bekekarasan. Wa bi baitin fi wasatul jannah, dan aku menjamin rumah di tengah-tengah surga. Di tengah-tengah surga, liman tarakal kadib, bagi orang yang meninggalkan berdusta, wa in kana mazihan, sekalipun bercanda. Berdusta itu walaupun bercanda berdosa. Terkadang kebanyakan orang yang menghibur orang lain, berlucu itu bekeramput. Kalau lihat di TV itu hampir seberatan bekeramput, supaya maulah orang tertawa. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wailun lilladzi yuhadditsun nas fayakdzib. Celaka bagi orang yang berbicara di depan manusia lalu dia berdusta, liyudhikal qaum, supaya orang-orang tertawa. Celaka, kata Rasulullah. Jadi berdosa ini walaupun bercanda tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian yang kelima, al-bu'du 'anil fuhsyi wal bada'ah. Di antara adab lisan adalah menjauhi kata-kata yang jorok. Menjauhi kata-kata yang jorok. Itu sangat-sangat dilarang. Kata-kata jorok itu, kata-kata kotor. Kata Rasulullah dalam hadis, laisal mu'minu bit-ta'an, bukan seorang mukmin yang suka mengucapkan kata-kata yang kasar. Wala bil la'an, dan juga bukan seorang mukmin yang suka mengutuk. Wala bil fahish, dan bukan seorang mukmin juga yang suka berkata-kata jorok dan kotor. Walal badi, dan sama badi ini sama dengan fahish, kotor juga.
Itu bukan seorang mukmin kata Rasulullah SAW. Itu termasuk adab lisan juga. Adab lisan walaupun sekedar untuk bercanda tadi itu, supaya orang tertawa. Jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti itu. Kemudian al-bu'du 'anis sab. Di antara adab lisan juga adalah menjauhi caci maki. Menjauhi caci maki, mencaci, memaki orang. Karena kata Rasulullah, sibabul muslim fusuk. Mencaci seorang muslim itu adalah perbuatan dosa, perbuatan fasik. Perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekufuran. Membunuh seorang muslim itu adalah kekufuran. Termasuk juga di antara adab lisan adalah ijtinabul la'an, menjauhi kata-kata laknat. Ini kadang-kadang ada orang itu sedikit-dikit laknat diucapnya. Ada boleh melaknat orang, melaknat. Kata Rasulullah, la yakunul mu'minu la'anan. Seorang mukmin itu bukan seorang pelaknat, bukan seorang pengutuk, bukan seorang mukmin kalau suka mengutuk. Itu. Yang kedelapan, at-taqlilu minal mizah, mengurangi bercanda. Itu termasuk adab lisan. Mengurangi bercanda. Bukan tidak bercanda sama sekali, kadang-kadang bercanda. Bahkan Rasulullah pun kadang-kadang bercanda. Pernah tuh Rasulullah ada nenek-nenek, kata Nabi bercanda, nenek-nenek kada masuk surga aja Nabi. Terkajut nini. Sedih. Oh ternyata maksud Nabi karena memang nini kada ada dalam surga. Karena nini yang itu tadi itu kalau masuk surga umurnya ba'anom, gitu maksud Nabi. Jadi dipadahkan Nabi nini kada masuk surga karena memang tidak ada yang tua umurnya dalam surga. Tidak ada yang tua. Yang sudah jadi nini itu kena dibulikakan ke umur 30-an. Ba'anum lagi, kancang lagi muha kan. Gitu. Ya, Nabi bercanda juga. Cuman bercandanya Nabi bukan berdusta. Bercandanya Nabi itu tidak pernah berbohong. Jadi dikurangi bercanda kata beliau. Dikurangi. La tukthirud dhahik, karena bercanda itu kan membuat kita tertawa kadang. Dan Nabi melarang banyak tertawa. Kenapa? Kata Rasulullah, jangan banyak tertawa. Fa inna kathratad dhahik, karena banyak tertawa itu tumitul qalba, mematikan hati. Tertawa teruskan hari-hari, tertawa lagi. Apalagi mun tertawanya itu nang behimat benar, itu bisa mati hatinya. Itu. Kemudian tarkus sukhriyah wal istihza. Di antara adab lisan lagi meninggalkan mengolok-olok orang lain. Ada orang punya kekurangan, tidak boleh diolok-olok. Boleh jadi dia di hadapan Allah lebih baik daripada kita misalnya. Dia punya kekurangan. Kita misalnya anggota tubuh kita sempurna, lalu kita mengolok-olok orang yang punya kekurangan. Tidak boleh. Boleh jadi dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mengolok-olok. Kemudian as-sidqu wa 'adamul kadzib. Di antara adab lisan lagi adalah bertutur kata jujur dan tidak berdusta dan berbohong. Dan ini dosa besar. Dosa besar. Dan hukumannya itu hukumannya di dalam hadis pernah disampaikan oleh Nabi itu sedang tidur di dalam mimpi. Dalam mimpi itu kata Rasulullah ada dua laki-laki yang membawa aku jalan-jalan. Lalu aku melihat seorang laki-laki yang sedang dirobek nih, mulutnya. Sebelah kanan dirobek sampai ke samping. Habis itu hidungnya lagi dirobek sampai ke samping. Habis itu matanya ini dicongkel sebelah kanan, dirobek sampai ke samping. Setelah selesai yang di samping kanan ini robek semuanya, mulutnya, hidungnya, matanya, kata Rasulullah, lalu laki-laki itu pindah ke sebelah kirinya. Dia robek lagi mulut kirinya sampai ke sampingnya, dia robek hidungnya sampai ke samping, matanya sampai ke samping. Lalu Nabi tanya, kenapa gerangan orang ini dirobek-robek mukanya seperti itu? Dan ternyata dijawab bahwa orang ini adalah seorang pendusta, orang yang berbohong, suka berbohong. Dan itu berulang kali kata Rasulullah. Setiap kali robek sebelah kanan, pindah ke sebelah kiri dirobek, yang sebelah kanan ini kembali lagi seperti semula, dirobek lagi nanti. Yang sebelah kiri kembali lagi dirobek lagi. Itu siksaan bagi pendusta. Siksaan bagi
bagi pendusta dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau kabarkan. Maka diantara adab mulut kita atau lisan kita adalah tidak berdusta. Kemudian diantara adab lisan lagi adalah tarkul ghibati, meninggalkan ghibah atau menggosip orang lain. Dan gosip itu adalah menyebutkan keburukan orang di saat orangnya tidak ada di depan kita. Sekalipun memang keburukan itu ada pada orang itu, sekalipun ada, itulah namanya ghibah. Itulah namanya ghibah. Dan itu dosanya sangat besar. Dan itu termasuk dosa lisan. Kumpulan kawan misalnya kan bepander, ujung-ujungnya memandirkan orang. Nah, ini mulai nih memandirkan orang tuh sudah ghibah tuh. Memandirkan orang. Habis dah si Ikung nih, seberatan keburukannya terbongkar, pindah lagi ke yang lain. Si Ikung pulang, dighibahnya. Itu kalau kebanyakan kumpul lawan kawan itu, biasanya kebanyakan memandirkan orang. Ada ibu-ibunya, bapak-bapaknya juga ini lu lihat, sambil bercatur, mengisahkan keburukan orang, sambil menghantak daun dom itu, itu kisah keburukan orang. Allahu Akbar. Ada aja. Dan itu dosa besar. Dikatakan oleh Allah seperti memakan bangkai saudara. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebahagian kalian menggibah sebahagian lainnya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Apakah salah seorang kalian senang memakan bangkai saudaranya yang sudah mati? Fakarihtumu, maka pasti kalian tidak suka, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami, hatta asma'al awatiq fi buyutihinna, sampai suara beliau itu membuat perempuan-perempuan yang ada di rumah itu mendengar ketika beliau berkhutbah. Kata Rasulullah, ya ma'syara man amana bilisanih, wahai sekalian orang yang beriman dengan mulutnya aja, walam yu'min biqalbih, tapi tidak beriman dengan hatinya, la taghtabul muslimin, jangan menggibah kaum muslimin, kata Nabi. Jangan menggibah, menggosip, menggunjing kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim, dan jangan mencari-cari kesalahan mereka. Fa inna man tatabba'a aurata akhi, karena sesungguhnya orang yang mencari-cari kesalahan saudaranya, tatabba'allahu auratah, akan dicari-cari oleh Allah kesalahannya, dibongkar juga oleh Allah kesalahannya. Kita nih suka membongkar keburukan orang, kesalahan orang, lama-kelamaan kesalahan kita dibongkar oleh Allah Ta'ala. Wa man tatabba'allahu auratah, dan siapa yang Allah bongkar keburukannya atau Allah cari keburukannya, fadahahu walau fi jawfi baitih, Allah akan permalukan dia sekalipun dia lakukan keburukan itu di dalam rumahnya paling tersembunyi. Bongkar sama Allah Ta'ala kalau suka membongkar keburukan orang. Dalam hadis Anas, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini kisah tentang ketika beliau Isra Mi'raj. Kata Nabi, lamma urijabi, manakala aku di Mi'rajkan, diangkat ke langit tuh, marartu biqaumin, aku melewati satu kaum, lahum adfarum min nuhas, satu kaum itu kukunya itu dari tembaga, kukunya panjang-panjang dari tembaga. Yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum, dengan kuku dari tembaga itu mereka mencakar wajah mereka dan dada mereka sendiri, dicakarnya sampai berdarah-darah dadanya juga. Faqultu, lalu kata Rasulullah, aku bertanya, man haula ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Lalu kata Jibril, haula, mereka wahai Muhammad, alladzina yaquluna luhuman nas, adalah orang-orang yang memakan daging orang lain, maksudnya menggibah orang lain. Itu salah satu hukumannya, nanti dicakar-cakarnya sendiri mukanya itu dengan, bukan kuku dari ini lagi, dari kuku yang ini, tapi kukunya Allah buat dari tembaga. Itu sakitnya luar biasa tuh, di dalam neraka lagi. Wa yaqa'una fi aradihim, dan mereka merusak kehormatan kaum muslimin. Merusak kehormatan kaum muslimin. Kemudian di antara adab lisan lagi, kata beliau, adalah tarkun namimah, meninggalkan mengadu domba.
Madu domba, tahu lepen madu domba tuh. Bahasanya lah madu domba, sebujurnya madu manusia kayak itu. Madu manusia. Membawa panderan supaya orang berkelahi, itu madu domba namanya, namimah bahasa Arabnya. Datang ke si A, dia katakan, ini si C nih, datang ke si A. Kata si C, si B tadi menguyak keburukan di kamu kayak ini. Habis itu datang lagi si C ke si B. Ujar si C, si A tadi menguyak menyebut keburukan di kamu kayak ini. Akhirnya A lawan B ini berkelahi. Gara-gara si C yang mengadu dombanya. Nah, itu namimah namanya. Dan Nabi SAW mengatakan dalam Al-Quran, la yadkhulul jannata namam. Tukang adu domba tidak masuk surga. Tukang adu domba tidak masuk surga. Ngeri juga tuh. Dikatakan oleh Nabi, divonis oleh Nabi tidak akan masuk surga. Dan kebanyakan orang disiksa dalam kubur itu gara-gara dosa ini, adu domba. Itu juga dosa lisan kan, dosa mulut. Nabi pernah lewat kuburan, lalu Nabi mendengar suara yang di dalam kubur itu disiksa. Disampaikan kepada para sahabatnya, sebabnya apa? Kata Rasulullah, salah satunya adalah karena dia sering mengadu domba orang lain, sering mengadu domba. Sering mengadu domba. Itu. Maka bahaya adu domba ini. Kemudian di antara adab lisan lagi adalah an yasta'mila lisanahu fi dzikrillah, menggunakan lisannya untuk berzikir kepada Allah. Nah, ya kalau daripada banyak bepander tadi itu, kumpul lawan kawan bepander, bisa jadi dosa aja. Baik kita berzikir aja dengan lisan kita, baca la ilaha illallah banyak-banyak, baca istighfar banyak-banyak, baca apalagi Al-Quran dengan lisan kita banyak-banyak, jadi pahala akhirnya. Jadi pahala. Tapi kalau bepander terus mulai sunsung sampai sore bepander terus, ada lapah bepander terus, padahal sama aja lapahnya antara bepander itu dengan membaca Al-Quran, lapahnya kurang lebih. Tapi yang satu bisa banyak dosanya, yang bepander banyak tadi itu, yang baca Al-Quran dapat banyak pahala. Berarti lebih baik dapat banyak pahala, banyak berzikir. Gunakan lisan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu mathalul hayy wal mayyit. Kata Nabi, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir itu seperti orang hidup dan orang mati. Jadi orang berzikir itu diumpamakan seperti orang yang hidup. Orang yang tidak berzikir itu seperti orang yang sudah mati. Berarti mayat hidup belum, berarti mayat berjalan. Pada pernah berzikir sama sekali. Tidak pernah berzikir. Itu mayat berjalan namanya. Kemudian di antara adab lisan adalah an yudafi'a bilisanihi an a'radil muslimin, membela kehormatan kaum muslimin. Ada orang misalnya memburuk-burukkan orang lain, kita bela, bukan kita dengarkan behimat kada, tapi kita bela. Itu adab lisan kita. Kemudian al-islahu bainal mutakhasimain, memperbaiki antara dua orang yang berseteru, mendamaikan maksudnya, diolah berdamai. Kemudian yang terakhir kata beliau, syukrul ma'rufi bil lisan, yaitu mensyukuri atau berterima kasih atas kebaikan orang lain dengan lisan kita. Ucapkan terima kasih, kalau perlu didoakan. Karena kata Rasulullah, man lam yashkurin nas la yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adab-adab lisan. Dan lisan ini bahaya tadi. Harus betul-betul kita jaga supaya tidak terjerumus gara-gara lisan ke dalam api neraka. Mudah-mudahan dengan lisan Allah tempatkan kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.